Selanjutnya juga selain BAN PT, teman-teman bisa mengecek akreditasi perguruan tinggi atau program studi teman-teman di pddikti.kemendikbud.go.id. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Yang belum kenal, kenalan dulu yuk. Aku Tamara. Kamu siapa? Oke, teman-teman yang mau daftar CPNS tahun 2021, semoga keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan udah tahu untuk formasi yang akan dipilih tahun ini. Dan tentu aja ya, untuk proses pendaftaran CPNS tahun 2021 ini masih lama, sampai tanggal 20 Juli 2021. Tapi jangan tunggu lama-lama untuk mendaftar, tapi jangan juga buru-buru. Jadi ada beberapa hal yang mempertanyakan nih apa tips dan triknya, dan juga mungkin apa aja yang harus kita hindari ketika memilih CPNS, dan bagaimanapun di pendaftarannya, soal fotonya dan sebagainya. Itu banyak banget di DM dan juga di YouTube komentar aku, teman-teman. Tapi kali ini aku cuma membahas untuk himbauan nih, apa aja sih yang harus kita hindari ketika pendaftaran CPNS, dan juga mungkin hal apa aja yang penting yang harus kita lakukan ketika pendaftaran. Nah, ini dia. Hal yang pertama yang kamu harus hindari adalah jangan pernah untuk mendaftar CPNS atau membuat akun ya di smartphone ataupun handphone kamu. Gunakanlah PC ataupun mungkin laptop untuk proses pendaftarannya, karena ini banyak sekali yang mengalami kesulitan ketika menggunakan PC dan laptop, apalagi menggunakan handphone ataupun gawai kamu. Nah, untuk meminimalisir tersebut, gunakan PC dan laptop tersebut adalah langkah yang paling optimal, langkah yang paling konkret untuk bisa melakukan pendaftaran secara aman dan nyaman. Dan yang kedua, ketika kamu melakukan pembuatan akun dan juga proses pendaftaran, jangan terburu-buru. Ini penting juga karena kita biasanya belum pernah mendaftar CPNS, atau mungkin sudah mendaftar tapi karena memang hal ini adalah tahun yang berbeda ya. CPNS tahun 2021 berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi harap mengikuti alur pengisian administrasinya, baik itu dari namanya, tanggal lahir, alamatnya, itu lebih disesuaikan lagi dengan KTP dan KK. Dan tips yang ketiga untuk kamu yang mendaftar CPNS, jangan lupa untuk melis semua formasi ya, melis semua formasi tersebut. Itu penting sekali teman-teman ya, jangan sampai nanti kamu sudah tahu formasi yang baru saya keluar ya, karena banyak sekali formasi-formasi tersebut yang mengeluarkan formasinya udah mau pertengahan pendaftaran, atau mungkin 10 hari atau seminggu sebelum penutupan pendaftaran. Jadi jangan terburu-buru, lebih baik sekarang nikmati terlebih dahulu untuk melis semua formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Untuk memilih formasi tersebut, sesuaikan juga dengan jenjang pendidikan kamu. Habis itu juga jangan lupa untuk melihat berkas-berkas yang akan dikirim, misalnya seperti TOEFL. Itu penting sekali bagi kementerian atau instansi yang membutuhkan TOEFL. Lihat nilainya juga. Ada mungkin untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain sebagainya itu menggunakan STR. Nah, itu juga harus dipertimbangkan kembali. Jadi jangan sampai salah memilih lokasi, formasinya ataupun kualifikasi umurnya, dan itu juga harus dipertimbangkan. Mereview ulang dari proses pendaftaran tersebut, baik dari formasinya, dari data-datanya, kualifikasi pendidikannya, apakah benar sih sebenarnya formasi ini membutuhkan jurusan kita gitu. Misalnya kita D4 untuk mendaftarnya, D3 bisa enggak ya teman-teman ya. Ingat ya, untuk formasi D3 ya hanya untuk D3, untuk formasi D4 ya hanya D4 gitu. Pokoknya untuk memilih formasi itu sesuaikan dengan jurusan atau kualifikasi pendidikan yang telah dicantumkan. Misalnya ada juga nih untuk pendaftar manajemen. Nah, manajemen itu kualifikasi pendidikan yang harus dibutuhkan adalah manajemen keuangan. Nah, jika teman-teman dalam konsentrasi manajemen keuangan ada buktinya, nggak apa-apa, itu melampirkan berkas-berkas itu. Tapi kalau memangnya nggak ada, tapi bersekekeh untuk mendaftar manajemen sementara kita manajemen keuangan, ataupun sebaliknya, lebih baik dihindari hal tersebut. Walaupun mungkin kemungkinan untuk lulus ada, tapi alangkah lebih baiknya sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan juga formasi yang dibutuhkan.
Dan hal yang harus kamu hindari adalah ketika kamu mendaftar itu jangan sampai pelin-pelan. Nah, kalau udah pelin-pelan itu bahaya lagi ya, karena berkas masing-masing instansi kan ada yang berbeda, ada yang sama, tapi ada yang menggunakan surat lamaran. Nah, itu kan juga membutuhkan waktu. Jadi jangan sampai pelin-pelan. Memang semuanya tersediakan terlebih dahulu, teman-teman ya. Seperti berkas-berkasnya, pokoknya yang harus diupload, harus yang diisi, itu lebih baik disiapkan saja baru mendaftar. Jangan sampai udah baru buka portalnya untuk mendaftar malah baru menyiapkan berkasnya ya. Jadi harus lebih mengetahui informasi tersebut membutuhkan apa baru klik submitnya ya. Yang kamu buat coba-coba ya silahkan, tapi disertailah coba-coba yang berkualitas yang memang menghasilkan nanti kamu bisa lulus atau punya kesempatan paling tidak lulus SKD atau lulus SKB, walaupun gak lulus sampai akhir tapi paling tidak kita punya hasil dari coba-coba tersebut. Nah, untuk selanjutnya teman-teman yang masih mempertanyakan, Kak, di mana sih cek akreditasi kita, apakah layak atau tidak, apakah misalnya bisa daftar atau tidak ya. Misalnya contohnya kita lulus itu tanggal 2 Januari. Untuk akreditasinya baru keluar 10 Januari. Maka yang dipakai itu tidak bisa teman-teman tanggal 10 Januari karena kita sudah lulus di surat keterangan lulusnya atau ijazahnya itu tanggal 2 Januari. Jadi nggak bisa ya. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa mengecek di website di bawah ini, banpt.or.id. Ingat ya, teman-teman bisa mengecek kualifikasi atau mungkin hasil dari akreditasi sesuai dengan pendidikan teman-teman tahun lulusnya itu bisa di banpt.or.id. Selanjutnya juga selain BANPT, teman-teman bisa mengecek akreditasi perguruan tinggi atau program studi teman-teman di pddikti.kemendikbud.go.id. Ingat ya, ada 2 yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk mencari tahu akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Nah, itu aja yang harus tahu lagi. Kemarin kita udah bahas TOEFL, jangan lupa lihat TOEFL skor-skornya berapa ya. Mana saja instansi dan kementerian yang membutuhkan TOEFL dengan skornya itu wajib sekali. Tidak ada yang berbeda tahun sebelumnya. Mungkin Kementerian Kominfo itu dari instansinya LPP, RRI, dan juga TVRI tidak menggunakan TOEFL, tapi tetap Kominfo ya sendiri memakai TOEFL ya minimal 400. Nah, buat teman-teman yang mau video lainnya silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus ataupun mungkin bisa melaksanakan CPNS atau P3K tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.